Bentar, pelan-pelan. Ayo, mulai nggak mulai sebentar. Baik, kita mulai saja. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat semuanya. Berjumpa lagi kita dalam sesi 2 mingguan ya, sementara kita tetap kita buat dulu dalam 2 mingguan ya. Insya Allah nanti perkembangannya mudah-mudahan bisa kita lebih erat lagi bisa berjumpa. Syukur-syukur ya kalau bisa berjumpanya sekarang tatap muka gitu ya, jumpa langsung fisik ya, mudah-mudahan bisa demikian. Ya kita berdoa semua lah, semoga situasi makin melandai, banyak orang juga sudah mulai bepergian, tetap menjaga prokesnya. Ya mudah-mudahan kalau kita punya tempat juga yang bisa terus-menerus kita berada di sana ya secara rutin, insya Allah kita bisa berjumpa lah. Karena prinsip sebenarnya sekarang ketemu juga udah insya Allah nggak apa-apa ya, tetap prokes. Nah masalahnya sekarang tinggal ya mudah-mudahan kita ada tempat yang bisa kita jadikan tempat bareng lah ya, sama-sama kita situasikan, kita kondisikan. Semoga sehat semuanya sahabat-sahabat ya, di dalam hari keberapa kita nih udah saum ya. Lupa saya jadinya ya, udah 2 minggu ya lebih ya, udah 2 mingguan ya, artinya udah di tengah-tengah bulan Ramadan nih kita nih sahabat semuanya. Di tengah-tengah bulan Ramadan berarti sudah menjelang kepada 3/4 dan 4/4 dari bulan Ramadan. Nah ini masa-masa krusial nih sahabat semua ya, masa-masa krusial, masa-masa kritis kita. Kenapa menjadi masa kritis nanti akan kita bahas di dalam hari ini insya Allah sesi kita sekarang. Yang jelas adalah doanya selalu kepada sahabat semuanya ya, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan saum kita ini ya, yang merupakan kewajiban yang sudah diwajibkan kepada para pendahulu kita, dan mudah-mudahan yang lebih penting dari itu adalah Allah menerima dan Allah ridho dengan semua ibadah kita, semua ikhtiar kita, dan semua saum yang kita lakukan tidak menjadi sebuah kegiatan atau aktivitas yang percuma dijalankan ya. Karena salah satu ayat di dalam Al-Quran itu sudah merupakan bentuk sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya ya, di mana tawafnya, kelilingnya manusia di Ka'bah itu tidak lain tidak bukan seperti bersiul dan bertepuk tangan. Artinya ada ternyata ibadah-ibadah kita itu yang tidak diterima gitu ya, ada ibadah-ibadah kita itu yang Allah tidak ridho gitu loh terhadap apa yang kita lakukan, terutama ibadah-ibadah yang tidak dilengkapi dengan ilmu gitu. Jadi ilmu adalah ibunya amal gitu kan, wala tafu ma laisa laka bihi ilmun ya kan, jangan lakukan kalau kita tidak punya ilmunya. Innas sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nanti semuanya itu tuh ya, hati kita, pendengaran kita, mata kita tuh diminta tanggung jawabnya. Nah, jadi penting sekali kita untuk bisa berilmu sahabat semua, mengingatkan sekali lagi kepada diri saya sendiri ini terutama ya, yang suka kadang-kadang menjalankan sesuatu karena ikut-ikutan, yang menjalankan sesuatu karena membaca artikel gitu ya. Gali dulu atau tanya dulu, benar nggak itu tuntunan yang benar gitu. Kalau tuntunannya salah, nanti takutnya kita dibilang bagian dari yang bertepuk dan bersiul. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi yakinkan punya ilmu. Nah, kenapa punya ilmu juga penting, sahabat semuanya? Itu akan membawa kita insya Allah kepada apa? Kepada khusyuk. Ya, jadi ibadah kita jadi khusyuk tuh insya Allah. Ya, karena kita paham apa yang kita ucapkan. Kita serap di dalam hati kita. Istri saya di awal-awal Ramadan menegur saya gitu. Katanya bacaan saya dalam tarawih
kecepatan. Gitu ya. Cepat banget bacanya, doanya kecepatan juga gitu kan. Nah, yang diresapin dong yang benar juga ya. Sebenarnya ucapan tersebut bukan datang dari mulutnya istri saya, hanya sebagai alat saja ya ucapannya, tapi itu sebenarnya teguran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin betul sekali ya, kecepatan walaupun saya merasa paham apa yang diucapkan dalam sholat maupun dalam doa, tapi yang mengikuti mungkin butuh waktu lebih lama untuk bisa meresapi maksud dan maknanya karena ingin khusyuk, karena ingin paham gitu. Jadi hal inilah yang perlu kita perhatikan sahabat ya. Jangan hanya menggugurkan kewajiban ya, tetapi kita jangan melakukan sesuatu yang tuntas saja ya, tetapi harus benar gitu, harus benar. Artinya kita sampai kepada hikmah. Semua bacaan sholat kita, semua doa kita itu adalah bagian dari insya Allah membawa kita kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita mendapatkan yaitu ilmunya, paham atas apa. Baik. Kalau semuanya untuk wasiat hari ini ya. Jadi mungkin sebelum kita mulai ada waktu sedikit lah. Nah, itu sudah ada yang ingin bicara atau ada kucing yang ingin bicara. Ada nggak yang mau berbagi ya kisah atau pertanyaan atau apa dalam 2 minggu terakhir? Silakan. Apakah ada? Ada nggak? Apa yang menjadi sesuatu tiba-tiba dalam 2 minggu ini ada hal yang luar biasa yang mungkin bisa kita jadikan. Silakan mungkin Bu Nurita. Ada Pak Julio. Silakan Mas Adi, silakan. Ada Pak Julio. Ya, silakan Mas Adi. Kan kita berharap betul ya bulan Ramadan ini. Ya, jadi kita kan berharap betul Pak Julio bulan Ramadan ini menjadi kampus untuk perbaikan-perbaikan. Betul. Sebagai pedoman untuk bulan-bulan selanjutnya. Halo? Ya, betul. Silakan Mas Adi lanjut. Halo. Lanjut Mas Adi, bisa terdengar dengan baik. Oke, jadi harapan saya pribadi di bulan puasa ini keadaan menjadi lebih baik, artinya ketakwaan. Tapi saya justru ngerasain entah gimana gitu ya, nikmat iman yang saya dapatkan selama bulan Ramadan tuh kacau. Kalau ngomongin sholat, khusyuk, tapi jika di-compare dengan sebelum Ramadan, saya ngerasa kehusuan saya kok justru malah saya dapati sebelum Ramadan ya gitu. Dan apalagi ini udah setengah bulan berjalan gitu kan. Sampai akhirnya saya doa sama Allah, ya Allah gitu, mahal sekali nikmat iman itu gitu kan. Sampai untuk di 2 minggu pertama bulan Ramadan, saya tidak merasakan kehusuan yang signifikan, bahkan menurut saya malah lebih mundur gitu kan. Sampai-sampai saya terlempar di masa sebelum Ramadan gitu. Betapa nikmat iman itu harus disyukuri. Karena ketika nikmat itu tidak saya rasakan lagi, itu rasanya kok apa ya, saya sampai sulit berkata-kata loh. Karena saya mencari-cari jawaban belum menemukan gitu. Kenapa nikmat iman itu tidak saya rasakan ya gitu. Seperti itu sih Pak Julio. Jadi ada keresahannya sih sebenarnya di situ. Tadinya saya menganalisa apa karena saya sibuk, nggak lebih sibuk. Justru seminggu, saya ingat banget seminggu sebelum Ramadan, saya justru mempersiapkan agenda-agenda gitu kan. Jam berapa harus bangun gitu supaya dapat semua gitu, tahajudnya dapat, tarawihnya dapat, duhanya dapat, rawatibnya dapat, sholat-sholat lainnya yang biasa-biasanya jarang atau bahkan saya benar-benar lupakan di bulan-bulan biasa, saya lakukan di Ramadan gitu kan. Tapi ketika bicara masuk pada ranah kehusuan gitu kan, kok saya malah nggak dapet ya gitu. Padahal program untuk mengisi Ramadan ini dengan segala kebaikan seperti berquran setiap hari, sedekah atau infak setiap hari apapun kondisinya, sholat ditingkatkan. Tapi saya ngerasa connectingnya saya sama Allah itu nggak lebih baik daripada
bulan-bulan sebelumnya, dan sampai hari ini saya belum menemukan jawabannya kenapa. Itu aja sih Pak Julio. Baik, terima kasih Mas Adi sudah berbagi apa yang sudah dirasakan dalam beberapa waktu ini. Sebelum saya coba untuk kita berdiskusi mengenai hal ini, saya ada pertanyaan, apakah mungkin saja terjadinya kegelisahan itu karena tadi ya rencana-rencana yang sudah sangat mulia disiapkan gitu ya, rencana-rencana yang sangat baik, tetapi dalam pelaksanaannya akhirnya bukan karena kesibukan ya, tetapi karena pengen mengejar rencana itu selesai gitu ya, maka menjadi fokusnya kepada menyelesaikan rencana gitu loh, ya bukan kepada menjalankan ibadahnya. Kita nggak tahu ya apa yang Mas Adi pada saat itu atau teman-teman mungkin sahabat-sahabat yang lain juga. Saya kira apa yang Mas Adi sampaikan ini bukan suara sendirian ya. Sebagian dari kita mungkin secara cara cerita yang lain gitu ya, secara jalan cerita yang lain mungkin sama. Seringkali begini sahabat semuanya, ya. Kita memiliki sebuah niat yang besar, ya, sebuah niat yang banyak, sebuah niat yang sangat bagus. Tetapi dalam pelaksanaannya kita tidak bisa menjalankannya dengan tepat atau dengan baik, dengan efektif. Kenapa tidak terjadi dengan tepat, baik atau efektif? Salah satu ada dua kemungkinan yang terjadi ya, atau mungkin kemungkinan yang lain. Yang pertama adalah kemungkinannya kita terlalu terdistorsi ya, terdistorsi dengan banyak hal ya yang mengganggu lah atau membuat rencana-rencana yang sudah kita buat sematang itu tidak bisa berjalan dengan seperti yang kita mau. Ya, itu yang pertama, terdistorsi. Apakah dengan adanya kondisi, tentunya dengan adanya kondisi, ataukah dengan adanya peristiwa, ataukah dengan adanya hal-hal lain yang tidak datang dengan tiba-tiba, tidak kita sangka-sangka. Bisa jadi mendistorsi rencana yang sudah kita susun dengan baik. Dan biasanya kalau seperti itu mengganggu tuh pikiran kita. Sehingga akhirnya harusnya kan nggak begini gitu loh, kira-kira seperti itu. Tapi ternyata sahabat semuanya, yang kedua adalah juga bagian dari yang membuat kita merasakan kegelisahan bisa jadi adalah kita ingin sekali rencana-rencana itu berjalan dan kita jalankan dengan mengejar target dari rencana-rencana itu, sahabat. Kita merencanakan dalam satu hari kita harus melaksanakan sholat sunnahnya komplit. Sholat fardunya ya tentu saja apalagi. Ya kan? Kemudian kita harus melakukan murojaah, hafalan terhadap bacaan-bacaan yang kita targetkan. Setiap hari harus 1 juz, misalkan demikian. Ya, itu kita target tuh. Benar-benar kita mau kejar seperti itu. Dan kita harus selesai kepada itu, kepada apa yang kita targetkan. Ternyata sahabat semuanya, salah satu bentuk kegelisahan hati kita adalah apabila kita benar-benar mengejar secara kuantitatif. Mengejarnya secara kuantitatif. Mengejar secara, insya Allah, yang salah satu menyebabnya itu, kita kejar secara jumlah. Ini jumlahnya hari ini kegiatan yang kita targetkan adalah 5 kegiatan. Maka kita mulai berhitung nih, 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, selesai. Gitu. Jadi kuantitatif. Bukan kualitasnya, bukan kualitatif. Sahabat semuanya, hal-hal yang tadi itu ekstrim berjalan, ya. Yang satu ekstrim menuju kepada arah yang lain, kepada yang satu berbalik arah. Di mana yang satu menuju kepada tidak terjadinya pelaksanaan sesuai dengan rencana karena terdistorsi dengan banyak hal. Kedua, yang arah yang kedua, semua rencana terjadi dengan lengkap, tetapi hanya mengejar secara jumlahnya, harus selesai dan memang selesai. Nah, sahabat, insya Allah keduanya memberikan gangguan terhadap hati kita, ya, karena kita tidak menjalankan sesuatu berbasis kepada ikhlas, ya, tetapi berbasis kepada nomor, berbasis kepada jumlah, berbasis kepada hal lain yang di luar dari keikhlasan kita. Penting di dalam, kenapa disebut muslim? Kenapa kita disebut muslim, sahabat semua? Dan semoga Allah tetap jaga kita istiqomah sebagai seorang yang disebut dengan muslim. Muslim artinya berserah diri. Artinya kita tahu persis bahwa semua gerak langkah kita, kata-kata kita, badan kita, semua mata kita, itu tidak lain tidak bukan karena kita bagian dari kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita ingatkan, ada 2 hal yang selalu diingatkan di dalam pengkajian kita adalah yang pertama, kita tidak pernah punya hak terhadap hasil. Ya. Jadi kita seringkali terjebak untuk mengejar hasilnya. Harus selesai semua rencana itu. Ya.
Tetapi ternyata Allah tidak bertanya mengenai hasil. Yang Allah tanyakan adalah gimana kamu melakukannya. Gimana kita melakukannya? Apa-apa yang engkau amalkan, apa-apa yang engkau lakukan, apa-apa yang engkau berikan, apa-apa yang engkau lakukan. Itu yang ditanya. Bagaimana cara melakukannya? Itu yang ditanya. Ya, bagaimana kelakuan kita? Itu yang ditanya. Bukan, nah hasilnya seperti apa? Sesuai nggak rencana itu? Jumlahnya harus 30 nggak selesai. Ternyata bukan itu, sahabat. Ya. Kenapa kan demikian? Karena kalau kita Allah Maha tahu, Allah membuat manusia, Allah Maha tahu. Pada saat kita mengejar hasil, ya, seringkali kita akan melupakan cara kita mengejarnya. Ya. Seringkali kita menjalankannya ya, udah pokoknya jalankan aja sampai tuntas. Tuntas dalam bentuk jumlah. Nah, bukan itu yang Allah minta. Yang Allah minta adalah engkau paham yang engkau sampaikan, engkau paham yang apa engkau ucapkan, engkau taruh di dalam hati dan lakukan, gitu kan. Yang Allah minta tuh kita adalah uh, diimani oleh hati, diucapkan diucapkan oleh lisan, diimani oleh hati, diucapkan oleh lisan kita, dan dijalankan dengan tindakan. Itu yang Allah minta. Itulah Islam yang sebenarnya. Islam itu cara hidup, sahabat semuanya. Islam itu bukan pandai mengaji. Islam itu bukan sekedar menyelesaikan 30 juz, bukan. Tapi Islam itu menghidupkan satu ayat setiap hari sepanjang hidupnya, itulah Islam. Sahabat semuanya. Maka di ayat yang lain disampaikan di dalam Al-Quran adalah Allah meminta kita untuk tartil dalam bacaan kita, bukan takjal. Bukan keburu-buru dalam bacaan kita. Itu saja peraturan Allah sudah menjadi sebuah simbol dari apa yang kecenderungannya manusia lakukan. Jangan takjal ya, tartil dalam membaca Quran. Maksudnya apa? Jangan selesai buru-buru dalam baca Quran. Walaupun lisan ini, begini sahabat semua, kadang-kadang kita menemukan ya sahabat-sahabat kita yang lain ya, yang membaca Qurannya sudah fasih ya, sudah fasih. Nah, coba minta mereka baca Quran pelan-pelan, nggak bisa sahabat ya, malah batuk-batuk ya. Kalau disuruh baca pelan-pelan malah, apa ya habis ini ya, apa habis itu kira-kira gitu ya. Nanti dia malah konsentrasinya buyar karena memang udah terbiasa cepat gitu. Dan kebalikannya juga demikian, ada mereka-mereka sahabat kita yang biasa membaca Qurannya lambat ya, karena apa namanya harus sedang menguasai huruf gitu ya. Coba disuruh baca cepat ya belepetan juga gitu artinya ya. Nah, apa yang terjadi adalah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, lidah yang kita gunakan ini benar-benar akan diminta tanggung jawabnya. Jadi setiap huruf yang kita ucapkan di dalam membaca Quran, itu kita akan diminta tanggung jawabnya dan kita akan mendapatkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik dilakukan, maka insya Allah balasannya lebih baik lagi. Kalau salah dilakukan, maka kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengampun. Jadi, bahkan di dalam Al-Quran saja diminta, bahkan dalam membaca Quran, Allah meminta kita untuk tartil. Tartil, ya, ikuti bacaannya, jangan sampai salah tanda bacanya, gitu kan. Dan yang penting paham kepada apa yang kita baca. Bukan sekedar paham lagi yang Allah minta, lakukan seperti apa yang dibaca itu. Ya gimana mau lakukan kalau kita nggak paham? Itulah bentuk tartil. Nah, bukan tajal. Kalau tajal selesainya cepat-cepatan. Ternyata itu adalah sebuah simbol dari apa yang harusnya kita lakukan juga dalam kehidupan kita, sahabat. Ya, insya Allah demikian. Insya Allah yang itu menjadi sebuah simbol juga. Kalau kita melakukan sesuatu ya di dalam hidup kita, menjalankan tugas-tugas kita, amanah-amanah kita, menyelesaikan semua kewajiban-kewajiban kita, lakukanlah dengan tartil, sahabat. Lakukan dengan tartil, resapi, nikmati. Ya, resapi, nikmati. Maka setiap rasa nikmat itu, setiap detiknya, sahabat, itu akan berarti kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya khusyuk, sahabat semua. Ternyata khusyuk itu bisa kita peroleh. Salah satu ayat Al-Quran menyampaikan bahwa menjalankan sholat itu berat. Ya, ini juga kalau kita analisa ini bagian dari perumpamaan juga, sahabat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, selalu tuh ya, sholat ya. Qimus sholat wa atuz zakat. Kaqimus sholat wa atuz zakat. Terus saja bolak-balik seperti itu. Ya di Quran, coba kita bolak-balik Quran kita, banyak sekali kalimat itu. Kaqimus sholat wa atuz zakat.
Kerjakan sholat, tunaikan sholat, bayar zakat, gitu kan. Itu dua itu udah penting sekali karena bagian dari kita, dua amanah kita kan, ya, mencerminkan dua amanah kita sebagai manusia ya, abdi, ya, sholat itu, dan menjadi apa? Menjadi khalifah, zakat. Nah, Allah menyampaikan bahwa dalam firman-Nya Allah menyampaikan bahwa melakukan sholat itu ternyata berat, sahabat semuanya. Kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Lalu ayat selanjutnya menyampaikan siapa orang khusyuk ini adalah mereka yang paham, mereka yang tahu bahwa akan bertemu dengan Allah kelak. Adanya hari pembalasan. Nah, kalimatnya kan sederhana ya. Sholat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu adalah yang tahu dia nanti akan dibalikan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah dan ketemu dengan hari pembalasan. Berarti ada sebab akibat di situ, sahabat. Artinya sholat kita itu akan menjadi tidak ringan sebetulnya, ya, kecuali kepada mereka-mereka yang tahu mau ngapain di sholatnya dan tahu setelah sholat mau ngapain. Paham ya, sahabat ya? Jadi mau ngapain di dalam sholat dan tahu setelah sholat mau ngapain. Atau yang sering disebut dengan sholat di luar waktu sholat itu. Ya. Ini hanya bisa terjadi kepada mereka-mereka yang menjalankan sholatnya tartil, sahabat semuanya. Setiap bacaannya dia tahu, setiap bacaannya dia hidupkan. Kenapa? Karena dia tahu di dalam sholat itu mau ngapain, dia mau membaca apa sesuatu yang dia paham, dan setelah selesai sholatnya, dia juga tahu mau ngapain, yaitu menghidupkan ayat-ayat tadi, komitmen-komitmen yang disebutkan dalam janji-janjinya. Janji-janjinya Allahu Akbar. Dia ngomong seperti itu. Kita ngomong seperti itu. Lalu setelah sholat, Allahu Akbarnya nggak ada. Kemana Allahu Akbar yang tadi? Ya, setelah sholat, ada yang akbar yang lain yang datang. Atasannya lah yang datang akbar, dijadikan akbar. Waktulah gitu ya, waktu gitu kan, keburu-buru ya, keburu-buru karena harus ke sana ke sini, jadilah akbar. Apalah, janji-janji dan seterusnya jadi akbar. Allahnya mana? Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah aku menyembah, kepadamulah aku meminta tolong. Lalu setelah selesai sholat, salam-salam, hatinya gelisah dan sedih karena belum dapat jawaban dari orang yang mau menolongnya. Kemana Allahnya tadi yang diminta tolong harusnya? Sahabat semuanya, tartil. Sehingga pada saat kita menjalankan sholatnya dengan tartil, mendengarah itu yang disebut dengan khusyuk, itu rasa itu terjadi, sahabat semuanya. Ya, rasanya terjadi, koneksi kita kepada yang Maha Kuasa itu terjadi. Nah, pada saat itulah yang disebut dengan kita berserah diri, sahabat. Jadi, sekali lagi sahabat semuanya, mungkin yang bisa membuat, insya Allah, yang bisa membuat hati kita gelisah. Ingat sahabat semuanya, banyak sekali ayat itu menyampaikan bahwa hati kita ini, kolbi kita ini fitrah, sahabat semuanya. Selalu diingatkan seperti itu. Kolbi kita tuh fitrah. Kolbi kita tuh fitrah. Maksudnya apa? Cobalah lakukan sesuatu gitu ya, yang memang tidak sejalannya dengan jalan Allah, tidak sejalan dengan Siratal Mustaqim, tidak sejalan dengan jalannya Allah. Coba lakukan. Kalau nggak, hati kita berontak. Berontak hati kita. Bentuknya bisa gelisah, bentuknya bisa sedih, bentuknya bisa marah, bentuknya bisa tiba-tiba kita emosian. Itu ciri-cirinya hati kita berontak tuh, sahabat semuanya. Ya, ciri-cirinya coba kalau kenapa orang lakukan maksiat atau orang lakukan kejahatan nggak pengen diketahui orang lain. Kenapa? Bukan karena malu, bukan karena apa, sahabat semuanya. Karena hatinya berontak. Hatinya tuh tahu, hati itu paling jujur, ya kan? Kalau kita tuh paling, orang yang pertama kali yang namanya doanya kan adalah sabit kolbi Aladin, ya kan? Ya muqallibal qulub, Allah tuh maha bolak-balik hati, sabit kolbi Aladin. Ya, jangan sampai kita bergerak hati kita di luar dari dinul Islam. Karena hati ini nih yang bakal ditanya juga nanti, segumpal daging yang kata Rasulullah SAW, yang kalau dia hitam maka hitam semua kita amalan kita. Kalau dia putih maka putih semua amalan kita, insya Allah. Jadi, sekali lagi, ya, kegelisahan karena hati kita berontak. Kenapa hati kita berontak? Karena kita menjalankannya kurang tepat. Tidak seperti yang Allah minta. Jangan-jangan kita menjalankannya secara takjal, bukan tartil. Sahabat semuanya,
Saya dalam awal Ramadan mengundang sahabat untuk bergabung juga di dalam pengkajian tadarusan ya di grupnya guru kita ya Bu Reni Murni. Di situ setiap malam itu 1 juz ya. Nanti kalau saya nggak salah, insya Allah di hari ke berapa ya? Ini udah hari ke-7. Kalau nggak salah di hari ke-20, lalu mereka akan ngejar insya Allah setiap malam 2 juz. Ya. Nah, ini juga kejadian nih sahabat. Sementara saya juga sampaikan juga, yuk sahabat buka Qurannya, ya baca perlahan-lahan, ya tartil. Sehari selembar juga nggak apa-apa, sehari 1 ayat pun tidak apa-apa, tapi paham dan jalankan. Kan tolak belakang nih, ya yang satunya ngejar jusnya sehari 1, ya kan 1 jam tuh selesai 1 juz, ya kan yang satunya lagi apa namanya baca Qurannya seayat-seayat aja gitu ya, tapi paham gitu. Nah, coba itu adalah bagian dari pelatihan sahabat semuanya ya. Sekali-sekali cobalah datang. Nanti saya ingatkan lagi ya, nanti malam cobalah datang ke dalam pengkajian itu. Percaya insya Allah ya, yakin insya Allah ya, di dalam pengkajian seperti itu juga nilainya itu sangat tinggi di bulan Ramadan ya. Setiap ayatnya itu bernilai luar biasa tinggi. Nah, ini 1 juz berarti kan 20 halaman tuh kira-kira. Bayangkan aja berapa ayat dibaca bersama-sama ya. Semuanya dapat insya Allah dapat keberkahan ya, semuanya insya Allah. Tetapi pada saat kita mengerjakannya, karena kita berburu terhadap waktu, berburu terhadap jumlah juznya, hari ini harus tuntas 1 juz sahabat semuanya. Dan tanpa mengindahkan kualitasnya, disitulah letaknya mungkin keridhaan Allah yang kita perlu pertanyakan. Sahabat semua, betapa banyak seseorang menghabiskan juznya dalam 1 bulan Ramadan ini, ya kan? Tetapi mungkin saja dia seperti nauzubillah min zalik, seperti orang yang bersiul dan bertepuk tangan. Dia tidak dapat apa-apa dari situ. Apa buktinya? Buktinya bisa dilihat dari tanda-tandanya. Amalannya tidak berubah, akhlaknya tidak bergerak ke atas atau tidak bergerak menjadi lebih mulia. Ya, kita lihat betapa banyaknya orang yang cepat sekali menjalankan bacaan. Ya, tetapi kalau kita lihat sehari-harinya, ya selepas bulan Ramadannya kembali lagi kepada awal, kepada kebiasaan yang lama. Nah, itu ciri-cirinya sahabat semuanya, ya. Jadi tidak ada yang salah tentu saja dengan menghabiskan jus berkali-kali di dalam bulan Ramadan. Tidak ada yang salah dan itu sangat dianjurkan. Tetapi yang sangat dianjurkan lebih dari itu adalah hidupkanlah jus-jus yang sudah dibacakan. Nanti ditanya nih lidahnya nih. Baca itu ya, sampai berapa jus sudah, sampai 30 jus selesai. Ditanya lidahnya, selesai 30 jus selesai. Alhamdulillah, ya lidah beres, checklist. Ya kemudian hatinya ditanya, paham nggak tuh hati? Apa yang diucapkan lidah? Enggak, nah lo bahaya lo kayak gitu, sahabat. Nauzubillah. Ya. Karena kepahaman itulah yang membawa kita kepada hikmah dan khusyuk. Baik, ya. Jadi ini semuanya terkait dengan apa yang mau dibicarakan pada hari ini dan udah kita setengah jam lewat nih. Alhamdulillah. Semangat ya bulan Ramadan, semangat kalau kita lagi melakukan sesuatu. Contoh lain lagi sahabat semuanya. Boleh kalau tadi menjawab dari pertanyaan Mas Adi. Kiranya kayaknya Bu Nurita juga ingin bertanya. Sebentar ya Bu Nurita ya. Jadi contoh yang lain lagi adalah alhamdulillah di dalam bulan Ramadan ini ya, sahabat semuanya, saya punya nih pribadi kali ini nih. Saya punya rencana ya untuk banyak melakukan ibadah-ibadah yang sudah saya siapkan. Tuh, ya. Ada buku yang mau dibaca, ada macam-macam lah ya. Ada macam-macam gitu dan bahkan saya sudah kondisikan kepada tim kerja saya di kantor ya. Ingat ya tim, ini bulan Ramadan saya bilang gitu ya. Jangan terlalu urusan dunia saya bilang gitu ya. Kalau ada tugas segala macam selesaikan dengan cepat, malam kita nggak ngapa-ngapain. Silakan semuanya kembali kepada ibadahnya masing-masing. Itu saya udah sampaikan, udah saya kondisikan demikian. Walhasil sahabat semuanya, alhamdulillah amanah berdatangan derasnya luar biasa. Ya kan? Minggu lalu menjalankan seminar. Minggu depan ini nih, sejak hari Selasa sampai hari Jumat, sampai hari Sabtu bahkan, saya harus bicara di 2 seminar, di 2 tempat berbeda. Satu di Bogor, alhamdulillah insya Allah ya, di Bogor. Dan yang satu lagi di Serpong. Dan semuanya tatap muka. Dan semua berbeda audiensnya. Bahannya berbeda dan seterusnya sahabat semuanya. Minggu lalu aja udah porak-poranda kalau dari sisi tadi ya, ibadahnya tadi. Porak-poranda tuh artinya nggak kejadian itu yang udah diniatkan. Nah, apalagi minggu besok ini udah bisa diperkirakan tuh. Ya, begitu banyaknya, begitu derasnya amanah yang datang. Alhamdulillah, sahabat, perlu kita syukuri. Nah, ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Ya, tujuannya begini, sahabat semuanya.
Kalau kita berpegang lagi kepada kuantitas tadi, ya, kita berpegang lagi kepada takjal tadi, target-target yang sudah disiapkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak terlaksana karena adanya kesibukan-kesibukan, karena ada tuntutan ini dan itu, sahabat semuanya. Lalu hati kita menjadi gelisah. Jangan-jangan yang perlu kita setel adalah kita merubah kesibukan kita tadi menjadi bagian dari ibadah kita di Ramadan. Sehingga hati kita yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak menuntut lagi kepada kita. Jangan lupa aku ada di sini, kata hati kita, kata qalbi kita. Jangan lupa aku ini harus connect nih, aku harus di-charge kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan aku sibuk gitu kan, kata fisik kita bilang begitu. Aku lagi sibuk, lagi banyak urusan gini. Jangan lupa tetap aku harus di-charge, katanya. Nah, gimana komprominya, sahabat? Kayaknya sih komprominya insya Allah yang paling mudah adalah jadikan saja pekerjaan dan kesulitan itu menjadi ibadah. Nilainya pun berkali-kali lipat, sahabat semuanya. Nilainya berkali-kali lipat dibanding hari biasa, di bulan lain. Jadi dengan demikian setelannya ternyata yang mesti kita sesuaikan, fine tuning atau apa tune up-nya yang kita lakukan. Ya, kita lakukan bukaan bensinnya atau bukan anginnya yang kita harus sesuaikan supaya nggak gedor gitu ya, seperti itu istilah kalau mesin. Jadi alih-alih saya kehilangan waktu untuk bisa menyelesaikan bacaan, saya rubah setiap niat saya adalah untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dan setiap kesempatan saya bicara di depan umum atau di depan orang gitu pada saat mengajar, saya jadikan sarana dakwah. Dan mudah-mudahan dengan doa yang sangat merendahkan diri gitu ya, merendahkan hati ya, minta Allah supaya ridho, ini sebagai pengganti dari ibadah atau ibadah lain ya, ibadah yang sudah kita targetkan. Nah, ternyata sahabat semuanya, awal-awal pada saat melihat begitu banyak beban kerja yang harus diselesaikan, kan katanya Ramadan, masa beban kerjanya kepengennya kan ya agak ringan supaya kita bisa ibadah gitu. Ternyata makin berjibun sahabat semuanya. Alhamdulillah, dengan cara setelan ulang tersebut, maka kita melihat beban kerja itu menjadi peluang-peluang emas untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beban-beban kerja itu, kegiatan-kegiatan kita, aktivitas kita, kepentingan kita, mengejar segala sesuatu di dalam sehari-hari kita. Kalau kita bisa jadikan setelan ulangnya, dia menjadi bagian dari apa yang kita kejar, supaya menjadi bagian dari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ini diterima dan kita jalankannya dengan benar, niatnya dengan benar lillahi taala. Itu juga bisa menjadi bagian dari kekhusyukan. Kenapa khusyuk? Karena kita tahu bahwa kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kita akan ditanya apa yang kita lakukan pada hari ini. Saya mau kasih sedikit rahasia nih sahabat semua. Ya. Ini hari saya mau ngerjakan paparan. Ya. Banyak sekali yang harus disiapkan ya. Tapi ini mudah-mudahan tidak jadi riak ya. Ini maksudnya bisa sekalian menjawab nih ya. Tetapi ibu mertua saya lagi sakit. Dan istri saya sejak pagi sudah siapkan makanan tuh. Dan mau pergi ke sana sendirian. Pakai Gokar, pakai Gojek, pakai Gokar. Nah, saya kan harus fokus kerjaan saya gitu. Pengennya waktu hari ini kan jangan sampai kebuang dong gitu karena banyak banget gitu. Tapi sahabat, tahu nggak rahasianya apa? Berbuat baik pada orang tua di bulan ini, sahabat. Ya, ini rahasia nih sahabat. Berbuat baik pada orang tua di bulan ini itu berlipat-lipat sahabat. Jadi saya berpikir begini sahabat, kalau istri saya dapat kesempatan emas nih, dapat pahala berbuat baik sama orang tua, masa saya ketinggalan? Ya kan? Ya kan? Ini ada kesempatan gitu. Jadi jalanin aja. Maksudnya apa? Akhirnya saya antar nih sahabat habis ini. Ya, saya antar. Tujuannya bukan apa-apa, ini bukan ria. Ya, nauzubillah min dzalik. Ini untuk pembelajaran. Coba lakukan hal seperti ini. Kenapa saya pengen antar? Karena saya nggak mau ketinggalan dapat bagian pahalanya. Itu. Dan boleh kita cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat. Ya. Kalau mau cari muka sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tadinya rasanya berat nih, mau nganter, lagi sibuk segala macam, tiba-tiba hilang tuh, rasanya ringan. Kenapa? Karena di sana ada pahala yang sedang kita incar. Nah, begitu mendingan sahabat semua.
Ya, itu rahasia. Ya, mudah-mudahan oke buat pembelajaran ya. Jadi marilah ya, segala apapun yang kita rasa menjadi berat, yang kita rasa menjadi penghalang atas segala ibadah kita, maka hati kita gelisah, robahlah ya, robahlah. Energinya nanti muncul. Ya, robahlah supaya itu bagian dari kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Mas Adi ya, mudah-mudahan ya, ini jadi panjang lebar. Mudah-mudahan terjawab dan mohon maaf ya tadi Terjawab Pak Julio. agak Alhamdulillah kelewatan. terjawab. Tadi contoh yang diri sendiri tolong jangan disebarkan ya, tapi apa boleh buat ini direkam rupanya ya, ya udahlah terserah deh. Buat inilah buat pembelajaran ya, mudah-mudahan tidak Allah astagfirullah wa atubu ilaih ya, mudah-mudahan tidak menjadi ria. Tapi begini sahabat semuanya, kalau cari muka sama Allah aja deh. Ya, jangan cari muka sama orang. Ya, makhluk itu nggak bisa kasih apa-apa buat kita. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mau kasih karena kita berhasil cari mukanya gitu ya, maka itu banyak balasannya nanti insya Allah ya, berharap dan berserah diri dan tidak riak, tidak sombong di dalam melakukannya ya, dengan kita berharap hanya kepada Allah ridhonya. Baik, sedikit nggak apa-apa, masih bisa kita lakukan. Bu Nurita silakan, ada yang mau disampaikan tadi rupanya membuka mikrofon. Ya, sebetulnya sih hanya ucapan syukur aja Pak Julio. Saya sangat bersyukur tuh waktu 2 pekan yang lalu kan sempat belajar juga tuh dengan Pak Julio, terus dari apa sih ini selama bulan Ramadan ya, hikmah-hikmah bulan Ramadan. Jadi betul tadi kata Kang Adi, bagaimana kesibukannya padahal kita sudah merencanakan kegiatan-kegiatan kita. Tapi subhanallah tuh Ramadan ini rasanya tuh padat ya kegiatannya, sangat banyak kayak gitu. Dan dengan bekal ilmu yang sudah diberikan Pak Julio 2 pekan yang lalu itu merupakan pelajaran untuk saya pribadi kayak gitu. Jadi saya ikutin aja dengan kegiatan-kegiatan yang sangat mengalir deras itu. Jadi ini masuknya di bulan ampunan, berarti sambil bekerja pun saya beristighfar kayak gitu kan. Terus apapun yang saya ketika kita berjanji, ketika kawan-kawan berjanji dengan saya dan dia mengingkarin, akhirnya ini waktunya saya harus memaafkan mereka kayak gitu kan. Jadi saya selalu teringat dengan Pak Julio, jadi saya syukur saya terhadap Pak Julio, ya alhamdulillah ya dengan adanya kajian ini sangat bermanfaat tentunya untuk saya pribadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk banyak orang. Seperti itu. Terus satu lagi Pak, rekaman itu kan saya sempat buka juga, tapi ini audionya agak kecil ya ketika dibuka, itu aja. Oh baik, oke, saya malah belum membuka rekamannya. Baik, oke, nanti saya coba perhatikan apa yang terjadi, mudah-mudahan bisa ada perbaikan-perbaikan. Baik, terima kasih Bu Nurita. Alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Jadi tidak pernah ada yang sebuah kebetulan gitu ya. Apa yang sampai kepada kita, ilmu yang sampai kepada kita yang dari guru-guru kita bukan suatu kebetulan, tapi karena Allah pantaskan kita sudah mendapatkan ilmu itu. Allah pantaskan kita, telinga kita sudah mendengarnya, tujuannya supaya hati kita setuju, supaya mulut kita, lisan kita juga bisa mengucapkan sesuai dengan apa yang diterima ilmunya, dan bisa melakukan tangan kita, kaki kita bisa melakukan. Sama seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Adi gitu ya, apa yang disampaikan oleh Bu Nurita benar sekali. Mudah-mudahan di sini ada Iyo, ada Mbak Neni, ada Mas Agus juga menjalankan hal yang sama. Rubahlah semua detik-detik kita di dalam detak jantung kita, ya, untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rutenya banyak ya, silakan lihat lagi rekaman itu. Kalau rekamannya ternyata kurang bagus ya nanti coba insya Allah ya, saya belum bisa lakukan dalam waktu dekat, tapi insya Allah nanti saya bikinkan resume lagi deh. Ada beberapa rutenya dalam Ramadan di dalam pengajian kita di 2 minggu lalu. Nah silakan dimanapun terjadi, sedang berjalan. Salah satu bentuk zikir yang Allah sangat suka itu adalah subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ya, sesuatu yang ringan di lidah dijalankan, tetapi nilainya tinggi sekali di mata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Sahabat semuanya coba jadikan kebiasaan dalam lagi nyetir motor, lagi nyetir mobil, lagi jalan kaki, lagi naik ojek, lagi apapun, sebelum sampai ke tempat tujuan, bacalah itu. Itu luar biasa nilainya, ya, insya Allah luar biasa nilainya. Jadi
di dalam segala kesempatan ya, banyak sekali rute saum ini adalah ibadah, rute saum ini adalah tempatnya kita memberikan kasih sayang kepada orang lain, saum ini adalah tempatnya kita bersedekah, dan saum ini adalah tempatnya zakat dan seterusnya. Silakan ya sahabat semuanya ambil rute-rute tersebut. Betul sekali Bu Nurita, dan mudah-mudahan insya Allah kawan-kawan yang lain juga bisa menjalankan. Nah, baik. Masih ada sedikit waktu ya, insya Allah saya akan memberikan wasiat pada hari ini. Ada sebuah surat ya yang sudah sangat masyhur, tapi seringkali cuma terkenal gitu ya. Orang pada terkenal, ada orang namanya terkenal, si A, si B, si C gitu ya, si bintang ini dan bintang itu terkenal gitu. Tapi kita nggak tahu gitu bahwa sebenarnya hidupnya itu banyak dengan dilema gitu, misalnya gitu ya, karena kita nggak paham. Ini surat ini juga kadang-kadang gitu sahabat semuanya. Seringkali kita tuh masyhur ya, terkenal surat-surat di dalam Al-Quran, tapi kita nggak paham gitu ya, sayang sekali ya. Padahal kalau paham itu benar-benar menjadi sebuah pegangan dan peringatan kepada kita dan petunjuk ya tentunya. Baik, saya akan bacakan surat ke-95, surat At-Tin ya, sebagai wasiat hari ini untuk diri sendiri terutama ya, dan untuk kita semuanya. Ini semua kaitan dengan tadi nih ya, kenapa kita harus berserah diri, kenapa segala hal sekecil apapun kita lakukan itu adalah kita setel hati kita supaya bernilai pada Allah. Jadi hati kita nggak berontak gitu sahabat ya, hati kita tuh terus terkoneksi gitu ya. Kenapa demikian? Nah, saya akan wasiatkan ini insya Allah surat At-Tin, surat ke-95 ya. Saya bacakan lengkap ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sahabat semua, ayat 1, 2, dan 3 itu sebuah bentuk edifikasi. Ya, edifikasi. Jadi Allah sering saya sampaikan seperti ini ya. Allah itu mau menyampaikan suatu pesan yang sangat khusus, yang sangat mulia, yang sangat besar, sangat penting untuk kita. Dan Allah membuat edifikasi dulu, ya. Lihat itu, lihat ini, lihat itu. Paham ya? Udah lihat ya, ya kan? Untuk kayak gitu kan keren kan? Tuh, siapa dia? Siapa dia? Dia adalah ini, dia adalah itu, dia adalah ini. Maka dengarkan apa berikut ini. Gitu kira-kira ya, edifikasi. Ya. Kita tampilkan ya kan Bapak Mulyadi Nurdin gitu kan, beliau adalah seorang coach yang berpengalaman menyelesaikan pendidikannya dalam waktu yang singkat dan terbukti telah memberikan kebaikan kepada banyak orang dengan ilmunya, dan kita dengarkan apa yang akan beliau sampaikan gitu kan, kira-kira edifikasi sahabat semuanya ya. Nah, Al-Quran juga demikian sahabat ya, Allah mengajarkan edifikasi kepada kita. Edifikasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini adalah demi buah tin dan buah zaitun. Ya, buah tin dan buah zaitun ada dua pengertian di situ ya, insya Allah ya adalah buahnya itu sendiri memberikan manfaat ya, sebuah buah yang ternyata nggak sesederhana itu, manfaatnya luar biasa, dan kalau kita gali minyak zaitun itu ya Allah ya Masya Allah luar biasa manfaatnya. Tetapi bukan hanya itu ya, buah tin di sini ya di dalam beberapa tafsir dinyatakan adalah sebagai tempat ya, buah tin itu tempat tinggalnya Nabi Nuh sahabat semuanya ya. Dan buah zaitun ya itu adalah mengacu kepada Baitul Maqdis ya, yaitu tempatnya Baitul Maqdis. Sahabat semua, banyak sekali peristiwa-peristiwa kenabian di Baitul Maqdis ya, di Baitul Maqdis ya. Isra Mi'raj ada di situ, Nabi Isa juga ada di situ dan seterusnya sahabat. Kemudian kalimat ayat berikutnya yaitu demi Gunung Sinai ya. Gunung Sinai juga ini mencerminkan sebuah kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana disitulah tempatnya juga Nabi Musa ya menerima wahyu. Dan yang terakhir adalah demi negeri Mekah yang aman ini. Masya Allah ya, negeri Mekah tempat di mananya Al-Quran ya turun
ya, di tempat di mana Rasulullah SAW tinggal, negeri Mekah yang aman, negeri Mekah yang selama ini sampai akhir zaman itu dijamin aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat ini, ya, ternyata buah tin, buah zaitun, demi Gunung Sinai, demi negeri Mekah yang aman ini menunjukkan edifikasi Allah kepada inilah dia tempat-tempatnya para rasul, para nabi berada di sana. Tempat-tempatnya ayat-ayatku turun, tempat-tempatnya aku turun tangan, kata Allah. Berarti ini adalah sesuatu tempat yang luar biasa hebat, luar biasa mulia, luar biasa referensi. Kenapa Allah sampaikan demikian? Ya, karena pesan berikutnya itu sangat besar dan sangat penting artinya. Yaitu apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Lihat itu, ya. Di dalam ayat-ayat awalnya Allah bilang, iyalah tempat nih Nabi ini turun, tempatnya ayat ini turun, tempatnya Taurat turun, tempatnya Zabur turun, ya, tempatnya Nabi Nuh terjadi dan seterusnya. Ya. Itu tempat-tempat penting. Maka informasi ini penting. Makhluk-makhluk informasi ini penting, begitu kira-kira. Yaitu apa? Aku telah ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Sahabat semuanya, bersyukur alhamdulillah kita semua bisa melihat layar kaca ini saling bertatap pandang dengan cara visual, dengan cara virtual, ya. Mata kita sehat, mata kita luar biasa. Ya. Saya baru saja baca artikel yang baru terbit kemarin kalau nggak salah, ya, bahwa ditemukan oleh para ahli suatu tempat di otak kita itu yang kayak komputer tuh namanya RAM, sahabat, ya, Random Access Memory. Ya, ternyata di kita ini ada namanya memori kerja. Mereka bilang itu namanya memori kerja. Suatu bentuk neuron atau atom listrik, ya, suatu bentuk listrik yang dia mengingat di jangka di depan, jadi tidak masuk sampai ke dalam. Teknisnya saya kurang paham, tapi poinnya ternyata ditemukan otak kita itu berisi sebuah sistem perangkat komputer yang terlalu canggih untuk bisa ditiru atau bisa kita bayangkan. Jadi dia bisa sensasi. Kalau kita pernah datang ke satu tempat, kemudian kita datang lagi ke tempat itu, maka dia yang bekerja tuh, si memori yang di depan ini. Dia akan menghidupkan lagi sensasi pada saat itu, wangi, aroma, suasana, hiruk-pikuk, dan seterusnya. Nah, seperti itulah kira-kira, sahabat. Dan itu ternyata tidak sampai kepada mengingat di memori yang besar, di hard disk-nya istilahnya. Tapi dia adanya di RAM, ada di depan gitu, tidak sampai ke belakang. Nah, ini adalah sebuah penelitian yang menunjukkan begitu hebatnya apa yang Allah sudah siapkan di otak manusia. Maka tidak heran disebut namanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah aku membuat manusia itu dengan sebaik-baiknya. Nih kita nih, sahabat semuanya nih, yang ada di ruang virtual ini adalah makhluk-makhluk hebat, sahabat semua. Tapi lihat, di ayat kelima apa yang Allah janjikan. Allah berjanji bahwa kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Summa rodatnahu asfala safilin. Sahabat semua, sebagian dari kita saja sekarang sudah mulai merasakan yang namanya tempat-tempat yang mulai merendah, sahabat. Apa tuh bentuknya? Contoh, saya nggak tahu kalau mengenai sahabat seperti apa, tapi kalau saya sekarang agak sering cepat capek, sahabat. Saya sejak sembuh dari, alhamdulillah sejak sembuh dari COVID kemarin, sekarang kondisi badan agak lebih sulit untuk bisa terus-menerus gitu, ya. Endurance itu nggak terlalu bisa lagi, ya, bisa agak cepat capek. Sekarang salah makan sedikit kaki bengkak pincang, sahabat semua. Kemudian keselak sedikit batuknya lama, sahabat semuanya, ya. Itulah bagian dari ciri-ciri yang Allah sudah sampaikan. Dia nih sebentar lagi akan masuk ke tempat yang sama rendah-rendahnya. Itulah manusia. Sehebat-hebatnya manusia, dia akan kembali ke tempat serendah-rendahnya, sahabat. Nikmatnya itu akan mulai ditarik satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmatnya ditarik. Ya. Maka seringkali doa kita tuh adalah ya Allah ya Robbi, ya kan, jangan sampai kita ditarik nikmat iman dan Islam. Karena itu tuh modal yang terakhir, sahabat semua. Modal terakhir iman dan Islam. Ya kan, boleh ditarik nikmat kita tangan, boleh ditarik nikmat kita kaki, nikmat melangkah, nikmat melihat, nikmat mendengar, tarik. Kalau memang itu sudah waktunya, ya. Ya lillahi ta'ala, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan, Allah yang memiliki semuanya kembali kepada Allah. Silakan. Ya kan, kita berserah diri. Tapi iman dan Islam ini modal terakhir, sahabat. Ya. Nah,
Kenapa orang akan dikembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya ya? Tetapi ada kabar gembira setelahnya, yaitu apa? Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, karena inilah sahabat semuanya ya. Jadi kesimpulannya dari sini, saya teruskan dulu ya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan? Ya, orang akan direndahkan, sehebat-hebatnya manusia akan direndahkan, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mereka yang bisa menjaga kolbinya, mereka yang bisa menjaga imannya, mengerjakan kebajikan. Untuk mereka ini pahala nggak putus-putus, jariah ya. Nah, lalu Allah menyindir ya, apa yang bikin kita mendustakan hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan. Udah banyak nih keterangan-keterangannya. Tadi udah dikasih tahu bahwa nanti kita itu akan direndahkan, kita akan dibikin lemah, kita akan menjadi tua, kita akan menjadi renta yang kalau dipanjangkan usianya. Ya, bahkan kita bisa dibikin untuk tiba-tiba wafat ya, tiba-tiba tidak bisa melakukan apa-apa. Artinya kita benar-benar akan direndahkan. Kecuali kalau kita punya iman, kecuali kalau kita punya bekal, sahabat semuanya. Maka apalagi yang harus kita yang bikin kita harus percaya, apalagi nanti kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari hisab, akan ditanya kita semuanya. Udah dikasih tahu seperti itu, maka kita apalagi yang kita ragukan. Itulah kira-kira bunyi sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ditutup dengan ayat itu. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, setiap tindakan kita, setiap senti gerakan yang kita buat, Allah adalah hakim yang terbaik dan sebaik-baiknya hakim. Sahabat semuanya, ayat ini alhamdulillah bukan dengan sengaja muncul, tetapi juga pertanyaan dari Mas Adi, komentar dari Bu Nurita, semuanya terkait dengan ayat ini. Ya. Apa yang Allah minta di situ adalah mari kita, ini kembali lagi nih ya, ini dengan wal asr ya, innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Marilah kita berdamai dan berkolaborasi dengan amanah usia dan waktu kita, sahabat. Ya. Marilah kita berkolaborasi, ya, bersinergi dengan apa yang Allah berikan kepada kita sekarang ini. Lihatlah diri kita di cermin, sahabat semuanya. Kalau susah bercermin, lagi nggak ada cermin, misalkan karena jauh, buka aja tuh kamera, ya, lihat aja dirinya sendiri tuh ya di layar. Nah, lihat kan tuh, lihat tuh wajahnya, ya. Atau sekarang ada foto-fotonya tuh, lihat tuh foto-fotonya tuh. Nah, disitulah orang-orang itulah yang ada di foto tersebut tuh, ya, sebaik-baiknya Allah siapkan sebagai makhluk. Tapi kita-kita nih yang ada gambarnya sekarang di layar ini juga yang akan menjadi calon-calon yang akan dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bisa menjadi tua, bisa menjadi sakit. Saya sudah buktikan juga sahabat 1 bulan nggak bisa ngapa-ngapain di tempat tidur. Subhanallah. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang namanya nikmat ditarik baru sebentar, cuma sebulan doang nikmat ditarik udah sedihnya minta ampun sahabat semuanya. Ya, udah rasanya ya Allah kayak kok gak ada hari esok gitu, betul lah sahabat ya, rasanya waktu itu tuh ya cuma ditarik nih kok sebulan tuh, rasanya waktu itu rasa setiap hari tuh kok nggak ada hari esok ya, apalagi kalau ditarik permanen sahabat, dan itu janji Allah ya, kita dalam waktu yang kita tidak tahu tapi pasti akan dilakukan oleh Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat kita akan mulai ditarik ya, ada yang bertahap, ada yang sekaligus dan seterusnya. Tidak penting sahabat ya, karena itu insya Allah akan terjadi, nggak terlalu penting kita di situnya berpikirnya. Yang paling penting berpikir adalah bekalnya sahabat ya, kecuali karena Allah bilang kecuali orang-orang beriman dan berbuat kebajikan. Nah, jadi kembali nih ya kan, terjawab juga lagi nih apa yang tadi yang Mas Adi sampaikan, Bu Nurita sampaikan, dan mungkin juga Mbak Neni, Iyo dan Agus, Mas Agus juga mengalami hal yang sama. Ya sudah, kita berarti gunakanlah yang mumpung kita lagi bisa gunakan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mata kita masih sehat gini, gunakan, bacalah Quran itu sebanyak-banyaknya, lihat huruf-hurufnya, resapi dan hidupkan. Lidah kita sebanyak-banyaknya ini, setiap ucapan kita kendalikan, jangan dibuang-buang, jangan jadikan ucapan bohong kayak rafas, kayak bicara jorok, maki-maki orang segala macam. Siapa kasihan kita, ya. Nanti dia yang nyerang kita loh. Mulut kita yang nyerang kita sendiri ntar. Ya, gunakan tangan yang masih sehat, kakinya masih 5 dan seterusnya, kakinya masih bisa berjalan, gunakan untuk bernilai kepada Allah Subhanahu wa taala setiap langkahnya, ya kan, setiap langkahnya sebutkan subhanallah wa bihamdi,
subhanallahil azim, astagfirullah, atau subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, terus dalam langkahnya. Semua itu adalah modal, sahabat semuanya. Gunakan ya, sebelum ditarik, sebelum ada peredaran yang akan habis masa kadaluarsanya akan muncul. Gunakan, sahabat semuanya, ya, semua yang ada, ya, supaya apa? Supaya kita, artinya ya udah, kita benar-benar apa yang kita lakukan ini, hati kita berserah diri. Inilah bentuk-bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini kan cuma untuk Allah, ya kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jangankan sholatnya, jangankan ibadahnya, hidupnya, matinya aja untuk Allah Subhanahu wa taala, gitu kan janjinya. Nah, sekarang orang-orang ini kadang-kadang seringkali cuma ngomong doang nih, sahabat semuanya. Di dalam sholatnya dia lafaznya enak tuh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Keluarnya enak, jalanin nggak mau. Nggak begitu, sahabat, ya. Jalankan apa yang kita ucapkan. Itu janji kita. The man of the world, man of the words, ya, laki-laki gitu ya, makanya laki-laki dan perempuan sama aja, tapi jalankan apa yang diucapkan gitu, sahabat semua. Nah, jadi sekali lagi surat At-Tin ini ya benar-benar mengingatkan kita bahwa bisa jadi, ya kan, dalam waktu yang kita tidak tahu, ya kan, kita akan menjadi lemah, sahabat. Sebelum itu terjadi, banyak-banyaklah bikin tabungan. Banyak-banyaklah bikin amalan. Nah, waktu yang paling tepat bikin tabungan dan bikin amalan tuh sekarang, sahabat semuanya, ya, di bulan Ramadan. Ini saya mengingatkan, ya, insya Allah nanti di dalam 2 minggu lagi kita masuk ke dalam Syawal. Di situ ada bagian dari 10 malam terakhir nih, ya, insya Allah kita akan memasuki itu. Ini bagian dari surat At-Tin, bagian dari supaya kita membayar kegelisahan hati kita. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Fokus, sahabat semuanya. Fokus apa? Fokuslah sebuah, saya sering sebutkan ya, sebuah proposal, ya, sebuah niat, sebuah keinginan, ya, untuk menjalankan apa yang disampaikan di dalam surat Muhammad ayat ke-7. Auzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakar, bukan. Auzubillahi minasyaitonirrajim, intam surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya. Bantu agama Allah. Bantu agama Allah. Allah tidak butuh bantuan kita, tapi kita yang butuh untuk membantu agama Allah, untuk diri kita sendiri. Bantu agama Allah, ya. Bantu Islam, tegak Islam. Supaya apa? Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, supaya Allah tegakkan kedudukan kita di dunia. Kalau kepengen bantuan dari Allah, kepengen dipantaskan, kepengen punya solusi dari masalah-masalahnya, kepengen bermanfaat kepada banyak orang dan lebih banyak orang lagi, tegak hidupnya, teguh di dalam pendiri, dalam imannya, bantu agama Allah. Cuma itu resepnya. Caranya pikirkan. Setiap dari kita nih sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. Ada 6 kotak yang berbicara di sini. Setiap dari kita bisa punya ide, bisa punya proposal, gimana caranya bantu agama Allah. Dan sampaikan proposal itu dalam 10 hari terakhir. Panjatkan doa, sampaikan kepada Allah. Bukan kepada saya, bukan kepada yang lain, bukan kepada orang-orang lain. Tidak. Hanya kepada Allah laporannya. Nanti Allah akan insya Allah akan berikan itu yang namanya tegak. Bentuk yang paling setegak-tegaknya, tahu apa, sahabat semuanya? Mendapatkan Lailatul Qadar, sahabat semuanya. Ditentukan nilai kita, ditentukan qadar kita, nasib kita ke depan, itu ditentukan di malam tersebut yang kita tidak tahu kapan. Bagaimana kita mau sahabat, nasib kita itu di tangan kita sendiri, sahabat. Memang nasib kita itu di tangan Allah, tetapi kita mampu untuk bisa merubahnya. Tidak akan aku rubah suatu kaum kecuali dia mau merubahnya sendiri. Di situ tempatnya, sahabat semuanya. Di 10 hari terakhir itu. Dari sekarang nih, apalagi sudah menjelang tengah minggu nih, udah tengah bulan, ya, makin perkuat. Niatnya itu apa? Rencananya itu apa? Proposalnya itu apa? Bagaimana caranya kita membantu agama Allah? Ya, sahabat semuanya, bicara mengenai membantu agama Allah, ujung-ujungnya sebenarnya adalah menjalankan apa yang Rasulullah SAW menjadi cara atau misi, yaitu apa? Dakwah. Jadi buatlah cara-cara, carilah bentuk-bentuk, ya kan, sahabat semuanya, untuk bagaimana kita bisa melakukan dakwah. Itulah bentuk membantu agama Allah. Ingat, membantu agama Allah bukan sekedar membantu diri sendiri. Membantu agama Allah berarti kita membantu orang-orang lain.
perbaikan-perbaikan terhadap diri sendiri adalah sebuah keharusan, sahabat. Lebih tepatnya kewajiban. Ya, tetapi membantu orang-orang lain, ini adalah yang menunjukkan perbedaannya kita dengan orang lain. Yang menunjukkan kita, apakah kita ini bagian dari yang Allah akan melihat kita menjadi seorang VIP, ya, seorang orang yang utama, ya, yang akan menjadi barisan Rasulullah SAW, insya Allah. Ini kalau kita mau memperjuangkan orang lain. Lihat sekeliling kita. Ya, ambil sasaran yang paling mungkin pragmatis kita lakukan secepatnya. Kalau kita belum bisa membantu banyak orang, lihat sekeliling kita. Siapa yang mau kita bantu untuk agama Allah? Istri kita, suami kita, anak kita, mungkin. Ya. Tapi mulailah libatkan orang lain. Supaya apa lebih? Supaya kita bernilai, insya Allah, sahabat semuanya. Ya, karena tadi, sebelum terjadi, rodatanahu asfala safilin. Sebelum terjadi, kita dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Kita punya pilihan sekarang, sahabat. Ya. Jadi ingat, di situ ada korelasi ya, bahwa kita sekarang sedang dalam kondisi mampu, sahabat. Ya, mampu kita itu. Ya. Mari kita buat persiapan-persiapan. Buatlah proposal. Ingat, 10 hari terakhir menjelang. Sampaikan proposalnya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan proposal kita dan diberikanlah kita qadar yang baik, yang lebih baik dari sebelumnya. Nanti sahabat semuanya, apa ada tanda-tandanya seorang dapat Lailatul Qadar? Ada, sahabat semuanya. Ya, dan tanda-tanda itu bisa dilihat kok. Apa yang bisa dilihat? Amalnya, akhlaknya berubah dalam setahun ke depan menuju kepada Ramadan tahun depan, dan mudah-mudahan Allah titipkan amanah usia kita untuk sampai kepada Ramadan tahun ke depan, akan terlihat perbaikan-perbaikan. Ya. Dia jadi lebih kaya, dia jadi bukan begitu juga, sahabat, karena kekayaan itu tidak harus selalu dalam bentuk finansial. Kalau memang Allah percayakan dan kita pantas kekayaan dalam bentuk finansial, itu akan sangat mudah. Sesungguhnya Allah Maha Kaya. Ya. Tetapi kaya yang lain adalah yang kadang-kadang kita remehkan, itu adalah hati yang luas, hati yang lapang, hati yang tenang, sahabat semuanya. Hati yang tidak melihat lagi dunia ini atau kesulitan di dunia ini sebagai bentuk kesulitan. Tapi kesulitan di dunia ini itu adalah bentuk bagian dari hadiah yang Allah sudah siapkan, yang siap kita ambil. Ya. Apabila kita berkenan untuk menjadi lebih mulia. Sahabat semuanya, ya, wasiatnya itu saja dulu. Ya, jadi surat At-Tin, kemudian intinya adalah, sahabat, jangan sampai kita membuat kolbi kita yang selalu fitrah itu tersakiti. Ya, kadang-kadang orang seringkali bilang jangan nyakitin hati orang lain gitu, jangan nyakiti orang lain, zolim lu nyakitin orang. Ternyata nyakitin diri hati sendiri itu lebih sering dilakukan oleh orang gitu loh. Dia mungkin menjaga hati orang lain, nggak nyakitin orang lain, tapi hatinya sendiri disakitin. Jangan, sahabat, ya, kasihan ya. Kasihan siapa? Kasihan kita sendiri ya. Nanti ditanya loh. Jangan, ya. Jadi mari kita terus kasih makan hati kita, jangan disia-siakan ya. Kasih peliharalah hati kita dengan baik. Tersentuhlah terus kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap detik kita, supaya kita mempunyai tabungan, supaya kita disampaikan supaya kita insya Allah digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yang mudah-mudahan Allah izinkan kita mendapat pahala yang tidak putus-putusnya sesuai ayat ke-6 dari surat At-Tin itu. Dan kita tidak khawatir apabila insya Allah kita kembali kepada yang serendah-rendahnya, kita sudah punya bekal, sahabat semuanya. Karena itu adalah sesuatu yang insya Allah akan terjadi, kita dikembalikan kepada yang serendah-rendahnya, kecuali kita orang beriman. Baik, sahabat semuanya, itu saja untuk mengingatkan. Sekali lagi, pertemuan kita mungkin insya Allah dalam 2 minggu ke depan, atau kita lihat nanti ya, karena ada beberapa kegiatan yang harus saya lakukan. Apakah minggu depan kita bisa bertemu lagi atau tetap dalam 2 minggu, nanti insya Allah saya kabarkan. Tapi yang jelas dalam 2 minggu kita schedulekan. Di dalam 2 minggu ke depan, ingat sahabat, sekali lagi ada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semua ilmu yang sudah kita punya, semua referensi yang sudah kita paham, jalankan, sahabat semuanya. Ya, untuk apa? Untuk mendapatkan suatu sikap, suatu bentuk pemikiran, suatu ide, suatu cara, suatu jalan yang harus kita tempuh, ya, yang kita akan lakukan, yang kita laksanakan sebagai bagian kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, ya, dan mudah-mudahan Allah ridho dan memberikan qadarnya yang terbaik untuk kita, yang pantas dibayar. Sahabat, sederhana, simpel saja, ya kan? Seseorang digaji karena dia bermanfaat.
Betul tidak? Seseorang menerima gaji, nggak ada istilah gaji, orang yang menerima gaji buta yang ngasih gaji juga jengkel, sahabat semuanya. Ya, tetapi kalau orang digaji gitu ya, dikasih kompensasi karena dia bermanfaat, itu udah sepantasnya, sahabat. Mau digaji sama Allah Subhanahu wa taala, sahabat, maka bermanfaatlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena gajinya dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia dan di akhirat. Mari kita rebut, sahabat, ya. Karirnya terbuka, lowongannya sudah terbuka, silahkan melamar, ya, silahkan dapatkan kontrak kerjanya dalam bentuk qadar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Silakan. Kalau ada yang ingin berkonsultasi dengan saya secara japri, bingung. Saya bingung mau ngapain gitu ya. Proposal apa yang harus saya sampaikan, lamarannya kayak gimana gitu ya. Oke, kita japri lah. Konsultasi silakan. Tapi harus dilakukan, sahabat. Ya. Ambil yang paling sederhana, ambil yang paling pragmatis dulu, bertahap ya, kita mulai melangkah. Insya Allah kita bisa jalankan. Ya. Saya sendiri pribadi juga sedang menyiapkan sebuah proposal yang mudah-mudahan Allah ridho dan bisa menjadi cara untuk makin berdekatan diri dan banyak-banyak orang lain yang juga berdekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, mudah-mudahan. Oke, sahabat semuanya, itu saja dulu. Terima kasih banyak untuk semua silaturahimnya pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Silakan ya, japri saja kalau ada yang menginginkan ada hal lain yang perlu kita diskusikan. Insya Allah nanti kita respon, ya kita coba diskusikan secara terpisah. Mohon maaf untuk semua kesalahan, ucapan, sikap, ya. Mohon maaf lahir batin, sahabat semuanya. Selamat melanjutkan saumnya. Semoga Allah ridho dengan amanah usia kita. Semoga Allah ridho dengan semua ikhtiar kita. Semoga Allah ridho dengan semua urusan-urusan kita. Semoga Allah ridho dengan semua ibadah dan saum kita, dan digolongkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits naslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ayn abada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, terima kasih banyak sekali lagi, mohon maaf lahir batin, dan mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan sahabat semuanya lebih jelas ya untuk menjalankan. Ingat kolbinya ya, kolbinya terus disetel, kolbinya terus dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kegiatan, dalam segala kesempatan, dalam segala kesulitan, dalam segala kemudahan. Sahabat semuanya, kolbinya sentuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah bernilai dan menjadi bagian dari mudah-mudahan orang-orang yang terus berserah diri, muslimin, muslimah di mata Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sahabat ya, Ramadan semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Banyak Pak Julio. Siap Mas Adi. Banyak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.